Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Bang Tektro. Di depan saya sudah ada HP Realme 3 ya ini. Kendalanya HP-nya hidup tapi nggak tampil layarnya. Kalau di on getar dan ada suara ya, berarti HP ini masuk menu. Untuk kondisi LCD-nya sendiri bisa dilihat ya, untuk bagian pojok kanan bawahnya hancur atau memang mati karena hancur bagian bawah lalu menusuk fleksibel LCD-nya atau gimana. Kita harus pastikan dulu untuk pengetesan LCD yang baru. Langsung kita bongkar saja HP-nya. Untuk proses pembongkarannya hati-hati ya, ada fleksibel fingerprint, jangan sampai sobek fleksibel fingerprintnya. Lalu kita copot baut penutup soket fingerprint sekaligus penutup soket LCD dan baterai. Cukup simpel untuk Realme 3 ini, kita nggak harus membongkar penutup mesinnya, hanya cukup membuka pada bagian penutup soket LCD, baterai, dan soket fingerprint. Kita coba dulu dengan LCD yang baru, apakah HP ini memang benar-benar mati LCD-nya atau display yang gak nyala. Berarti mesinnya ya, kalau dites dengan LCD yang baru tetap nggak nampil gambar. Langsung kita nyalakan saja HP-nya. HP menyala ya, ada tulisan Realme-nya. Kita tunggu sampai masuk ke menu. Nanti sekalian kita tes apakah LCD-nya normal atau tidak. HP sudah masuk ke menu ya, langsung saya coba masukkan PIN yang sudah dikasih tahu sama pemiliknya ya. Mudah-mudahan PIN-nya cocok ya. Terkadang PIN-nya juga nggak cocok juga, mungkin karena yang punya lupa atau gimana. Alhamdulillah ini PIN-nya masuk dan kita bisa langsung cek untuk LCD-nya. Seperti biasa saya tekan dan tahan salah satu aplikasi, lalu saya geser-geser ke seluruh area LCD untuk memastikan touchscreen-nya berfungsi sempurna. Kalau aplikasinya berhenti di salah satu titik di bagian LCD, berarti touchscreen-nya ada yang bermasalah. Alhamdulillah untuk LCD ini nggak ada ya trouble ya, jadi kita bisa langsung pasangkan LCD-nya. Untuk membuka baterai ini cukup keras ya, kalau HP-nya belum pernah dicopot seperti ini bisa dilihat ya, saya membuka baterainya itu pakai tenaga dalam, itu sepenuh tenaga ya, karena memang sangat keras sekali. Tapi untuk baterai tipe Oppo, Vivo itu lebih gampang nyopotnya daripada tipe seperti Xiaomi atau Samsung itu ya, yang terkadang kita harus memberikan pelumas untuk mencairkan lem yang ada di bawah LCD baterainya. Langsung kita copot saja untuk LCD yang lama. Ini sangat mudah sekali ya mencopotnya ya, karena memang mungkin lemnya juga sudah mulai
kendor ya, jadi ditekan dari belakang langsung bisa tercopot LCD-nya. Lanjut kita bersihkan lemnya ya, yang ada di frame, sisa-sisa lem LCD-nya. Setelah bersih, lalu kita jangan lupa kembalikan lagi untuk saringan speakernya ya, atau saringan earpiece-nya. Kita bersihkan juga, lanjut kita kasih lem pada frame LCD-nya. Pelan-pelan saja dan jangan terlalu banyak ya waktu memberikan lem pada frame LCD-nya. Jangan sampai kita terlalu baik atau karena punya sendiri ngasih lemnya itu banyak biar kuat gitu ya. Cukup seperlunya saja di bagian tepi-tepi framenya saja, jangan sampai framenya nanti maksudnya lemnya itu sampai ke bawah LCD. Kalau ngasih LCD-nya terlalu over, nanti takutnya lemnya itu masuk ke celah-celah LCD ya. Kita kembalikan lagi saringan earpiece-nya atau saringan speaker atas. Ini fungsinya selain sebagai saringan speaker atas, kalau nggak dipasang saringan seperti ini nanti kameranya juga mudah berdebu ya. Kalau kamera mudah berdebu nanti kameranya bisa ngeblur ya, paling parahnya kameranya bisa rusak. Biarpun nanti sudah dibersihkan, kameranya tetap nggak bisa jernih seperti semula. Jangan lupa dibuang juga untuk sisa segel yang ada pada LCD-nya biar nanti kelihatan rapi ya. Lalu kita presisikan pada frame LCD-nya dengan sedikit ditarik pada bagian fleksibelnya ya, biar fleksibel yang ada di bawah LCD itu bisa presisi. Oke, setelah presisi seperti ini, lalu kita coba hidupkan lagi HP-nya. Kita tes sekali lagi apakah touchscreen-nya ada error atau tidak. Kalau nggak ada error, kita bisa lanjut pada penganyakan LCD-nya seperti biasa, bisa pakai karet, bisa pakai solasi ya. Itu selera saja, seadanya saja. Kalau di rumah adanya karet, kita bisa gunakan karet. Kalau adanya solasi, kita bisa gunakan solasi. Sembari nunggu, bisa kita pasang juga untuk soket penutup fleksibel LCD dan penutup baterainya ya. Kalau mau bisa langsung dipasang, boleh juga, tapi alangkah baiknya kita tunggu sampai masuk ke menu, lalu kita pastikan touchscreen-nya nggak ada error, LCD-nya nggak ada error. Bisa kita sembari bersihkan sisa-sisa lem yang keluar dari celah-celah LCD dan framenya. Karena lemnya LCD-nya masih belum terlalu kering, jadi akan lebih mudah kita bersihkan ya. Ini touchscreen oke ya, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya ya. Sentuhan nggak ada error, LCD nggak ada error, kita bisa lanjut, kita bersihkan dulu, lalu kita lakukan perapian HP-nya. Bisa kita langsung karetin juga bisa, itu selera saja. Kalau saya biasanya langsung saya rakit ya, karena untuk perakitan tipe HP ini lumayan cepat, nggak terlalu memakan waktu lama ya. Untuk proses pergantian LCD-nya sendiri ini kurang lebih hanya sekitar 20-25 menit saja, karena ini videonya ada yang saya potong, jadi ini hanya durasinya sekitar mungkin 13 menitan. Untuk pengunci seperti ini jangan lupa untuk dikembalikan ya. Ini sederhana tapi vital juga ya. Ini buat pengunci soket baterai, pengunci soket LCD. Yang pasti fungsinya kalau HP-nya itu terjatuh,
soket LCD-nya nggak gampang terlepas, soket baterainya juga nggak gampang terlepas. Kelihatan sepele tapi fungsinya sangat berfungsi sekali. Yang jelas setiap part yang ada pada HP bawaan itu pasti mempunyai fungsi yang dibilang signifikan, ya lumayan signifikan fungsinya. Itu agak ya dibilang ini ya, kalau nggak ada memang terkadang sepele tapi jadi gawe lah ya intinya. Ini saya rapikan dulu untuk tombol-tombolnya ini, karena tombolnya sudah nggak ada gigitannya ya. Jadi kalau mau dipasang ke framenya backdoor, begitu masang backdoor tombolnya jatuh, jadi harus saya pasang ulang ya. Untuk pegangannya di sini setelah saya paskan pada bagian yang volume pada volume, power pada power, lalu saya kasih saya kasih solasi kertas pada bagian luarnya agar saat pemasangan tombolnya nggak ikut terjatuh lagi. Memang kalau nggak dikasih lem ini, begitu kita udah paskan, begitu mau dipasang tombolnya jatuh lagi, kadang malah lama masang backdoornya daripada masang LCD-nya. Oke ya, ini langsung kita lakukan perakitan aja. Kita tutup backdoornya sembari nunggu lemnya kering, nanti kita bisa karetin. Karena ini posisi sebenarnya kenapa nggak langsung dikaretin bang misalnya, ya nggak apa-apa, itu selera saja ya. Karena untuk lem LCD yang merek mekanik ini memang nggak terlalu cepat kering ya. Jadi kalau kita bisa melakukan perakitan dengan cepat, itu lemnya nggak terburu kering, dan kita masih bisa, kalau ada trouble pun masih bisa kita copot ya. Sembari kita bersihkan sisa-sisa lemnya itu dengan bisa thinner, bensin, atau minyak kayu putih, itu selera saja, atau seadanya ya, apa yang ada di rumah kita maksimalkan. Lanjut kita kencangkan ya. Di sini saya kencangkan pakai karet saja karena memang senjata andalan untuk pemasangan LCD seperti ini memang hanya karet ya kalau saya. Terkadang kalau kecuali untuk tipe-tipe Samsung biasanya saya pakai solasi atau lakban. Oke, sembari kita tinggal nunggu kering lemnya saja ya. HP sudah siap untuk kita kembalikan pada yang punya HP-nya. Sekian dulu untuk proses pergantian LCD Realme 3. Untuk kalian yang mau ganti LCD sendiri atau mau ganti baterai Realme 3, prosesnya sama saja. Yang penting selalu berhati-hati saat melakukan pembongkaran ataupun pemasangan. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.